Oke, jadi guys, sebelum masuk ke dalam materinya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke materinya ya guys. Pohon punya fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas dan rumah kaca. Penyebab utamanya yaitu pemanasan global dan perubahan iklim, seperti spons atau busa. Pohon menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti fungsi pohon ini dijalankan dengan sangat masif oleh hutan. Next, Indonesia merupakan negara yang sangat beruntung karena Indonesia memiliki wilayah hutan tropis yang sangat luas. Akan tetapi sangat disayangkan, hutan di Indonesia terdegradasi akibat pembakaran liar, perambahan hutan, pengurangan kawasan hutan, atau deforestasi untuk kepentingan pembangunan dan penggunaan lahan yang dilakukan dengan masif dan tidak didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Akhirnya, hutan Indonesia menjadi rusak dan tidak dapat lagi menyerap karbon dengan baik. Oke, next. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu pada pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan gas yang memerangkap panas. Dan pada akhirnya akan terjadilah pemanasan global yang tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi berdampak pada seluruhnya seperti bumi ini. Jumlah hutan yang semakin menyusut ditambah dengan produksi emisi yang semakin banyak, semakin membuat atmosfer bumi panas dan mempercepat terjadinya perubahan iklim. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menanggulangi kerusakan hutan ini dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk menanam pohon kembali. Tidak hanya sekedar mengajak, pada tahun 2008, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 untuk menetapkan tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Amanat Presiden pada saat pencanangan tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia menanam minimal 1 pohon. Presiden Jokowi Widodo secara seremoni telah melakukan kegiatan ini, kemudian diikuti oleh berbagai pihak dan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam program perhutanan sosial di Desa Tasikharjo, Tuban, Jawa Timur. Ada di sekitar 36.000 pohon jati dan 200.000 pohon kaliandra ditanam di lahan seluas 23 hektar milik rakyat yang nantinya akan dijadikan sebagai hutan rakyat. Bumi sedang mengalami pemanasan global yang memicu perubahan iklim. Namun, manusia bisa mengurangi pemanasan global dengan mengubah perilaku sehari-hari. Kesadaran mengubah perilaku telah muncul dari kalangan remaja. Kenapa generasi muda harus mulai peduli terhadap pemanasan global? Karena dampak negatifnya sudah mulai dirasakan. Hal sederhana adalah udara yang kian panas, naiknya permukaan laut hingga perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Mengapa kita harus mengenalkan generasi muda untuk penanaman pohon kembali atau reboisasi agar generasi muda mampu membantu mengurangi adanya pemanasan global yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Ini juga sebagai pengenalan kepada calon generasi muda bahwasanya mereka akan mampu mencegahnya dan mengatasi pemanasan global ini. Pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glacier abadi di kutub utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Faktanya, glacier Pizol di pegunungan Glarus, Switzerland Timur bahkan telah kehilangan 80% dari volumenya. Jika tingkat meleleh glacier terus meningkat, maka kenaikan air laut akan berdampak pada sekitar 50 juta orang yang tinggal di kawasan rendah pantai dan kota-kota besar dunia, seperti London, New York, dan Shanghai. Fenomena lain yang terjadi ialah penurunan es kutub utara sekitar 12% per dekade selama 40 tahun terakhir. Cara mengatasi pemanasan global yaitu yang pertama adalah membatasi penggunaan mobil dan sepeda motor. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Lalu selanjutnya yang kedua, mengurangi pemakaian lampu, AC, televisi, apapun bahkan elektronik yang tidak terpakai. Lalu selanjutnya, cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah gunakan pakaian yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Gunakan tas daur ulang untuk menyelamatkan lingkungan. Dan yang terakhir, cara mengatasi pemanasan global adalah menjadi vegetarian.
Menurut sebuah studi terbaru, hal terbaik dan termudah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi planet adalah dengan menghilangkan daging dan produk susu dari menu makanan. Bagaimana menurut kalian?